Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Komunikasi Bisnis yang beranggotakan Giva Junofri, Nova Lestari, dan Yola Nurkhalidan. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manfaat Teknologi Informasi. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Giva Junofri. Kepada Giva Junofri dipersilahkan. Adapun materi yang pertama yaitu tentang definisi teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Adapun teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau TIK adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan prosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Adapun manfaat dari teknologi informasi yaitu seiring dengan perkembangannya zaman, teknologi hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ungkapan tersebut bukannya tidak beralasan sebab seseorang menggunakan teknologi karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran seseorang dapat mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Keinginan untuk hidup lebih baik, lebih aman, dan keinginan untuk yang lainnya. Perkembangan teknologi terjadi karena kita menggunakan akal dan pikiran untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Baiklah, materi selanjutnya, dampak perkembangan teknologi informasi. A. Dampak positif. Adapun dampak positif dari teknologi informasi yaitu yang pertama, memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi secara global. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan cepat dan perangkat software yang semakin berkembang dan mudah untuk digunakan oleh masyarakat banyak. Dan yang terakhir yaitu menguntungkan perusahaan. Terus yang B, dampak negatif. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yaitu yang pertama, maraknya cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Yang kedua, karena mudahnya informasi yang didapat dan diambil oleh anak-anak di bawah umur dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang dengan konten dewasa. Dan yang terakhir, menimbulkan sifat yang cenderung malas. Baiklah, saya Nova Lestari akan menjelaskan slide yang selanjutnya yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Selanjutnya yaitu definisi e-commerce. Menurut London tahun 1998, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksinya atau transaksi bisnis. Ada juga yang mengatakan bahwa perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer. Yang selanjutnya ada peranan teknologi dalam perdagangan, di mana peranan teknologi komunikasi di bidang perniagaan atau perdagangan merupakan ujung tombak. Atau sebelum teknologi informasi menjamur, para pelaku usaha harus mengeluarkan modal yang mencakup besar untuk mengembangkan usahanya, untuk sewa tempat, untuk bayar karyawan, untuk biaya promosi, dan sebagainya. Baik, saya Nurkhalida di sini akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang kendala perdagangan internet. Adapun kendala yang ditimbulkan dari perdagangan internet antara lain yang pertama, biaya yang tinggi, yang kedua, masalah keamanan, yang ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia, yang keempat, tidak semua perusahaan ikut dalam keramaian perdagangan melalui jaringan elektronik.
Baik, materi selanjutnya yaitu sistem keamanan komunikasi dalam e-commerce. Sistem keamanan di dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi informasi semenjak ditemukannya teknologi jaringan komputer. Yang menjadi pemicu berkembangnya isu di bidang ini adalah karena adanya fenomena pengirim data melalui media transmisi darat, laut, dan udara yang mudah dicuri oleh mereka yang tidak berhak. Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap intervensi dari pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar paling tidak dua hal terjadi. Kostur 1997. Yang pertama, data yang dikirimkan tidak dapat secara fisik diambil oleh pihak yang tidak berhak, atau yang kedua, data yang dikirimkan dapat diambil secara fisik namun yang bersangkutan tidak dapat membacanya. Selanjutnya, jenis perdagangan e-commerce. Perdagangan elektronik akan bermanfaat jika kita membedakan dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan. Yang pertama, business to consumer (B2C), yaitu produk digital, produk fisik, virtual kontra penjualan hybrid. Lalu yang kedua, business to business. Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan pemakai akhir, yaitu yang pertama melibatkan orang yang relatif sedikit. Yang kedua, orang-orang yang terlibat sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami kepada teman-teman. Jika ada salah dan kurang kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.